Assalamualaikum Sobat Ngopi, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Sudah siap kopi plus kacang sukronya? Soklah orang gaskan cari tanah. Bukit Jatimale terletak tidak berapa jauh dari perkemahan pemberontak. Di tengah cuaca malam yang dingin dan gelap gulita, kelihatan dua sosok tubuh berdiri berhadap-hadapan. Dengan membentak lantang, Mahesa Birawa bertanya apa maksud si pemuda membawanya ke tempat itu, dan ia memerintahkan si pemuda gondrong agar mengatakan siapa dirinya sebenarnya. Pemuda di hadapannya menjawab, bahwa dirinya membawa pesan dari Eyang Sinto Gendeng, agar Mahesa Birawa segera kembali ke puncak Gunung Gede dalam waktu secepatnya, untuk menerima hukuman atas segala perbuatan jahatnya sejak turun gunung belasan tahun yang silam. Jangan bicara ngaco, ada hubungan apa kau dengan Eyang Sinto Gendeng? Wiro Sableng tertawa datar. Aku hanya pesuruh buruknya saja, jawabnya. Mahesa Birawa semakin kesal karena si pemuda terlalu bertele-tele. Kalau kau tak mau bicara yang sebetulnya jangan menyesal bila kepalamu kupuntir sampai putus. Wiro Sableng nyengir. Aku tak tahu segala urusan puntir kepala. Aku hanya menyampaikan perintah Eyang Sinto Gendeng, agar kau menghadapnya di puncak Gunung Gede. Kau dengar Mahesa, aku ingin tahu saat ini juga, apakah kau bersedia memenuhi perintah itu atau tidak? Aku tanya dulu, apa hubunganmu dengan Eyang Sinto Gendeng? Jangan bikin kesabaranku habis, desak Mahesa yang semakin gedek. Kurasa akulah yang mestinya kehabisan rasa sabar melihat tampangmu saat ini. Tukas Wiro Sableng, katakan saja terus terang bahwa kau tak mau menghadap Eyang Sinto Gendeng. Itu lebih baik dan lebih jelas. Sambil busungkan dada, Mahesa Birawa menjawab, kalau orang tua geblek itu butuh ketemu dengan aku, suruh dia datang ke sini. Suara menggeram jelas terdengar dari tenggorokan pendekar 212. Mukanya kelam membesi, tanah yang dipijaknya melesak sampai 3 senti. Bicaramu terlalu besar Mahesa Birawa. Terlalu pongah. Dosamu sendiri sudah lebih dari takaran. Hari ini kau hina gurumu sendiri. Guru yang bertahun-tahun telah memeliharamu, mengajari segala ilmu kepandaian. Guru yang telah kau nodai nama baiknya. Kau mengandalkan apakah Mahesa Birawa? Bocah sinting, terpaksa mulutmu kurobek detik ini juga. Bentak Mahesa Birawa. Secepat kilat, maka 5 jari-jari tangan kanannya bergerak mencengkeram ke muka. Bentakan menggeledek keluar dari mulut Wiro Sableng, dia lompat ke samping sambil hantamkan tangan kirinya. Mahesa Birawa terkejut, ketika merasakan satu angin yang deras mendorong tubuhnya. Cepat-cepat dia pergunakan tangan kanan untuk memapasi dorongan angin itu, tapi tak urung tubuhnya menjadi gontai juga. Maka kini keringat dingin memercik di kening laki-laki itu. Urusan kekerasan urusan mudah Mahesa, kata Wiro Sableng. Tapi bicaraku masih belum habis. 17 tahun yang lewat kau pernah malang melintang di Jatiwalu. Apa kau juga ingat, bahwa pada masa 17 tahun itu kau telah membunuh Ranaweleng, kepala kampung Jatiwalu? Apakah kau juga masih ingat bahwa pada masa itu, kau juga merusak kehormatan seorang perempuan bernama Suci, istri Ranaweleng, kemudian karena malu perempuan itu bunuh diri? Apa kau juga masih ingat dan sanggup menghitung berapa banyak jiwa penduduk yang kau bunuh? Mulut Mahesa Birawa terkatup rapat-rapat. Dan pendekar 212 buka mulut lagi, kalau aku tidak ingat pesan Eyang Sinto Gendeng, pada saat aku melihat tampangmu, aku sudah bertekad untuk memecahkan batok kepalamu. Kini, setelah tahu bahwa kau tidak mau untuk menghadap ke puncak Gunung Gede, maka tak ada lagi halangan bagiku untuk membalaskan dendam kesumat ini. Ketahuilah Mahesa Birawa, aku adalah anak Ranaweleng. Dan aku juga murid Eyang Sinto Gendeng. Adik seperguruanmu sendiri, tapi yang akan memisahkan roh busukmu dengan tubuh bejatmu. Abis berkata begini maka tertawalah pendekar 212. Suara tawa yang membuat tengkuk merinding. Bergetar hati Mahesa Birawa mendengar keterangan dari pemuda itu, dan terbayang olehnya masa 17 tahun yang silam. Begitu cepat waktu berlalu, dan tahu-tahu kini dia berhadapan dengan anak laki-laki. Dari suami istri yang pernah menjadi korbannya, dia seperti tak percaya akan kenyataan ini. Orang muda, kata Mahesa Birawa pula. Suaranya diperbawa dengan aliran tenaga dalam agar tidak kentara getaran hatinya. Kuharap kau cepat-cepat saja bangun dari mimpimu dan tahu berhadapan dengan siapa. Jangankan kau,
Eyang Sinto Gendeng sekalipun tak akan sanggup turun tangan terhadapku. Kalau kau teruskan niat edanmu, ketahuilah bahwa kedatanganmu sejauh ini dari puncak Gunung Gede, hanyalah untuk mencari mampus sendiri. Kita akan lihat Mahesa Birawa. Darah siapa di antara kita yang akan dihisap oleh tanah. Kau telah menentukan kematian ibu bapakku di siang hari. Disaksikan oleh langit siang dan matahari. Karena itu besok, bila matahari tepat sampai di puncak ubun-ubun, aku tunggu kau di atas bukit ini. Biar langit dan matahari yang dulu menyaksikan kematian ibu bapakku, besok akan menyaksikan pula kematianmu, menyaksikan pembalasan dendam kesumat 1000 karat. Mahesa Birawa keluarkan suara mendengus. Aku bukan manusia yang bisa menunggu, apalagi terhadap kurcaci macam kau. Tapi dengar orang muda, daripada kau mati tiada guna, aku ada usul baik bagimu. Ikutlah bersamaku menghancurkan Pajajaran, niscaya kau akan kuangkat kelak menjadi seorang pejabat berpangkat tinggi. Wiro Sableng bersiul, aku tidak butuh usul Mahesa Birawa, juga tidak butuh pangkat dan jabatan. Saat ini aku hanya butuh roh busukmu. Besok siang di tempat ini Mahesa. Darahmu atau darahku, nyawamu atau nyawaku. Maka kini Mahesa Birawa tidak dapat lagi menahan hatinya. Tak perlu tunggu sampai besok. Sekarang pun aku bersedia melayani. Terima pukulan 1000 badai ini. Mahesa Birawa segera menerjang, tangan kanannya memukul dan gelombang angin yang sangat hebat menderu menyambar ke arah pendekar 212. Yang diserang tanpa tunggu lebih lama berkelebat dan melompat setinggi 7 tombak. Kedua kakinya tergetar dan linu, ketika angin pukulan lawan dalam jarak setinggi itu masih sanggup menyapu kedua kakinya. Dengan kerahkan setengah dari tenaga dalamnya, Wiro hantamkan tangan kanan ke bawah melancarkan pukulan benteng topan melanda samudera. Melihat datangnya angin laksana badai ke arahnya, Mahesa Birawa cepat-cepat melompat ke samping, namun tubuhnya hampir terpelanting di serempet angin pukulan lawan. Dengan kerahkan tenaga dalamnya, dia masih sanggup berdiri di tempat setelah mengelak tadi. Namun demikian kedua kakinya melesak sampai 5 cm ke dalam tanah. Dalam keterkejutan melihat kehebatan lawan, Mahesa Birawa mendengar suara tertawa pendekar 212. Kutunggu besok siang Mahesa Birawa. Di sini, di puncak bukit ini. Satu hal perlu kukatakan. Besok aku akan menghadapimu bukan sebagai manusia bernama Mahesa Birawa, tapi sebagai Suranyali. Wiro Sableng berkelebat dan lenyap dari pandangannya seperti ditelan kegelapan malam. Malam itu Mahesa Birawa tak dapat memejamkan mata. Ingatannya melayang kembali pada masa 17 tahun yang silam. Terbayang olehnya kematian Ranaweleng dan Suci. Dan ketika ingatannya berpindah pada pemuda yang mengaku anak dari Ranaweleng itu, tubuhnya terasa seperti dijalari hawa dingin. Meski sudah dapat mengukur kehebatan lawan, Mahesa Birawa tidak takut sama sekali untuk menghadapi pemuda itu, namun kemunculan si pemuda yang tidak terdugalah yang benar-benar mengejutkan dan menyirapkan semangatnya. Hati kecilnya mengutuki kebodohannya sendiri. Pada masa 17 tahun yang silam itu, dia tahu kalau Ranaweleng dan Suci mempunyai seorang putera. Kenapa dia tidak sekaligus membunuh Orok Ranaweleng itu? Tapi saat itu tentu saja dia tidak mempunyai pikiran panjang seperti waktu sekarang ini. Mahesa Birawa membalikkan tubuhnya kembali. Dia memandang ke dinding kemah. Dan pada dinding kemah itu, seperti terbayang oleh matanya rentetan kalimat yang pernah dibacanya pada dinding tempat kediamannya 17 tahun yang lalu, yaitu ketika dia baru saja berhasil melarikan Suci dan memasukkan ke kamarnya. Di dalam ingatan Mahesa Birawa, seperti tertera kembali rentetan kalimat itu. Rentetan kalimat yang menjadi kenyataan. Apa yang kau lakukan hari ini, akan kau terima balasannya pada 17 tahun mendatang. Mahesa Birawa akhirnya turun dari pembaringan. Beberapa lama dia mondar-mandir di dalam kemah besarnya itu. Kemudian teringat dia pada kematian Kalasrenggi dan 2 orang mata-mata yang dikirim ke kota raja tempo hari. Mereka menemui kematian akibat turun tangannya seorang manusia aneh. Kalasrenggi mati dengan guratan angka 212 pada keningnya. Dan tadi dia juga saksikan sendiri kematian Sutorande dengan cara yang sama. Kalau begitu pastilah pelakunya adalah si pemuda yang mengaku anak Ranaweleng itu. Ia menduga pastilah si pemuda ini mempunyai sangkut paut atau hubungan dengan Pajajaran.
Ini berarti sudah rencana untuk menggulingkan Prabu Kamandaka, dan pemberontakan terhadap kerajaan sudah bocor. Mahesa Birawa melangkah lagi mondar-mandir sambil mengepalkan tinjunya. Dia harus bertindak cepat sebelum Pajajaran benar-benar tahu keseluruhan rencananya. Bukan mustahil, saat itu bala tentara Pajajaran tengah menuju ke perkemahan mereka untuk menyapu mereka. Akhirnya malam itu juga Mahesa Birawa berunding dengan kelima adipati. Dan malam itu pula diputuskan untuk menggerakkan seluruh pasukan ke kota raja. 2 orang kurir dikirim terlebih dahulu. Yang pertama untuk menemui Raden Werku Alit di kota raja, untuk memberitahukan bahwa karena sesuatu hal yang mendesak, maka pasukan diberangkatkan malam itu juga, dan rencana untuk menggempur Pajajaran selambat-lambatnya akan dilakukan saat fajar menyingsing. Kurir yang kedua berangkat menuju puncak Gunung Halimun, menemui Begawan Sitaraga, yang sebelumnya telah mengatakan bersedia turun tangan membantu kaum pemberontak. Tapi kurir ini kemudian tertawan oleh prajurit-prajurit Pajajaran yang berjaga di perbatasan. Meski tetap berhati bimbang akan kebenaran peringatan yang dibacanya di dinding kamar adiknya, namun Prabu Kamandaka tak urung menyiapsiagakan bala tentara Pajajaran secara diam-diam. Dan ketika dini hari itu dia dibangunkan secara mendadak, laporan tentang terlihatnya sepasukan besar mendatangi kota raja. Raja Pajajaran ini benar-benar menjadi kaget. Benar juga peringatan itu, katanya dalam hati. Kepada kepala-kepala pasukan kerajaan segera diberikan perintah kilat, kalau pasukan yang datang itu adalah benar pasukan pemberontak, hadapi mereka di luar tembok kerajaan. Manakala sinar fajar pertama memancar di ufuk timur, maka pada saat itu pula lah, mulainya berkecamuk pertempuran yang dahsyat di sepanjang tembok besar kota raja. Yang paling seru adalah pertempuran pada 2 buah pintu gerbang. Pihak pemberontak menyerang habis-habisan untuk dapat membobol pintu gerbang kota raja itu, sedangkan yang diserang bertahan mati-matian. Suara beradunya senjata yang dibarengi pekik kematian, jeritan manusia-manusia yang terbabat senjata serta bau anyirnya darah, semuanya menjadi satu menimbulkan suasana yang mengerikan. Sepertinya serangan lawan mulai tak dapat dibendung. Hal ini terlihat sesudah pertempuran berkecamuk hampir setengah jam lebih. Prabu Kamandaka dengan teriakan-teriakan hebat berkelebat kian kemari, menggempur musuh dan memberi semangat pasukan Pajajaran. Prabu ini menunggangi seekor kuda putih, dan di tangannya tergenggam sebilah golok panjang yang berlumuran darah. Prabu Kamandaka seperti terpukau dan tak mau percaya akan kedua matanya, ketika dia bergerak ke medan pertempuran sebelah timur, dia langsung berhadap-hadapan dengan Werku Alit, saudara sepenyusuan sendiri. Matakukah yang terbalik atau benarkah kau yang ada di hadapanku ini Alit? Ujar sang Prabu. Raden Werku Alit tertawa mengejek. Matamu masih belum terbalik Kamandaka. Cuma otakmu yang miring sehingga mengambil hak orang lain. Hak apakah yang aku telah ambil dan siapakah orang lain itu? Tahta kerajaan adalah hak diriku Kamandaka. Jawab Werku Alit garang. Prabu Kamandaka tertawa dingin. Kau mengigau di siang hari Alit. Tak kusangka kau sendiri yang menjadi biang racun, pentolan pemberontak yang memberikan perintah menyerang Pajajaran. Pertempuran pun semakin intens di antara kedua belah pihak. Prabu Kamandaka melihat satu demi satu prajurit yang bertempur itu gugur. Keadaan sang Prabu sendiri sudah sangat kritis, sedang di sebelah barat bala tentara pemberontak di bawah pimpinan Mahesa Birawa, sudah hampir berhasil membobol pertahanan pintu gerbang. Pada saat yang sangat genting itulah, tiba-tiba terdengar suara keras yang memerintahkan mereka semua untuk menghentikan pertempuran. Hampir semua yang bertempur di medan sebelah timur itu jadi terkejut, dan hampir semua mata memandang ke atas tembok kota raja, di mana kelihatan berdiri seorang pemuda berpakaian putih-putih berambut gondrong. Mungkin sekali Raden Werku Alit adalah orang yang paling terkejut melihat pemuda di atas tembok itu. Manusia ini tampangnya sama betul dengan pemuda yang tempo hari ditotoknya sewaktu di Teratak Tua. Werku Alit kertakan rahang. Hatinya gusar terhadap si pemuda. Diam-diam dia tahu bahwa suara yang mengguntur itu, pastilah menandakan bahwa si pemuda memiliki tenaga dalam yang sangat tinggi. Namun di saat dia melirik ke arah Prabu Kamandaka yang berada dalam keadaan lengah, maka kesempatan ini dipergunakan Werku Alit dengan sebaik-baiknya. Senjatanya berkelebat cepat dan ganas. Satu ujung tajam dari toya menyambar ke leher, sedang ujung yang lain menyapu ke kaki Prabu Kamandaka.
Melihat datangnya serangan itu, Prabu Kamandaka sadar akan keteledorannya berbuat lengah. Sangat terlambat baginya untuk dapat mengelakkan senjata lawan yang menyerang dua tempat itu sekaligus. Salah satu ujung tajam dari senjata lawan pastilah akan mengenai badannya. Prabu Kamandaka lemparkan diri ke belakang meski dia tahu bahwa kakinya akan disapu senjata lawan. Tapi pada saat itu pula dari atas tembok melesat satu benda bercahaya putih. Benda ini berbentuk bintang dan mengeluarkan suara mendesing menghantam pertengahan Toya Werku Alit dengan tepatnya. Toya itu patah dua, salah satu patahannya menggores dada Werku Alit sendiri. Laki-laki ini menjerit kesakitan dan lompat mundur, namun segera diburu oleh Prabu Kamandaka. Dalam keadaan terluka, bersama orang-orangnya Werku Alit bertahan dengan hebat. Dua adipati lainnya yang melihat terdesaknya Werku Alit segera berikan bantuan, sehingga Prabu Kamandaka dan orang-orangnya kembali terdesak hebat. Werku Alit mengamuk dahsyat, namun serangannya mulai melemah akibat luka yang dideritanya, sehingga dia terpaksa mengambil posisi bertahan dan membiarkan pembantu-pembantunya menyerang pihak lawan. Adipati Tapak Ireng mendekati Werku Alit dan sodorkan sebuah pil penyambung nyawa. Werku Alit cepat-cepat telan pil yang berwarna hitam itu lalu kerahkan tenaga dalamnya. Obat yang diberikan oleh Adipati Tapak Ireng memang manjur sekali. Sesaat kemudian darah pada luka Werku Alit berhenti dan tiada terasa sakit lagi. Maka dengan cabut kerisnya, Werku Alit kembali maju menghadapi Prabu Kamandaka. Ketika Adipati Lanabelong dengan ruyung besi putihnya turut pula membantu Werku Alit, maka lebih buruk dari tadi keadaan Prabu Kamandaka kembali terdesak hebat. "Kaum pemberontak, hentikan pertempuran ini!" teriak orang yang di atas tembok. Tapi tak ada satupun yang memperdulikan teriakan itu, malah Adipati Jakaluwing dari Karangtretes menantang, "Orang gila berambut gondrong, kalau mau rasakan senjataku turunlah." Orang di atas tembok menggerutu penasaran. Dari balik pinggangnya dikeluarkannya sebuah kapak bermata dua. Mata kapak itu berkilat-kilat ditimpa sinar matahari pagi. Kemudian dengan satu gerakan yang sangat enteng dia melompat turun. Dan begitu sampai di tanah ditempelkannya ujung gagang kapak ke bibirnya. Maka sesaat kemudian menggemalah suara seperti seruling. Mula-mula pelahan, kemudian makin keras dan melengking-lengking. Telinga pihak pemberontak yang mendengar suara lengkingan seruling itu seperti ditusuk-tusuk sakit sekali. Prajurit-prajurit rendahan menjadi terpukau dan dengan mudah menjadi korban senjata prajurit-prajurit Pajajaran. Werku Alit dan 5 adipati sekutunya terkejut, ketika merasa bagaimana sakitnya telinga mereka, sedang jalan darah mereka tidak lagi teratur dan tersendat-sendat. Dan ketika mereka memandang berkeliling, mereka melihat bagaimana pasukan mereka bergelimpangan mandi darah. Werku Alit dan adipati-adipati yang masih hidup terkejutnya bukan main. Serangan mereka yang sebelumnya hanya mengarah kepada Prabu Kamandaka, kini juga dititik beratkan pada Wiro Sableng. Namun sekali kapak sakti itu berkelebat, maka kini giliran Adipati Jakaluwing pula yang meregang nyawa dengan kepala hampir terbelah dua. Werku Alit dan adipati-adipati yang masih hidup menjadi kecut. Mereka saling berlirikan tajam dan beri isyarat, namun pada saat itu pula pendekar 212 yang sudah tahu maksud mereka membuat gerakan cepat. Senjata Ranabelong mental ke udara disusul dengan jerit kematiannya. Satu-satunya adipati yang masih hidup yaitu Warok Gluduk, boleh dikatakan sudah tak ada daya lagi sesudah lengan kanannya tadi dibabat buntung oleh Prabu Kamandaka. Dia memutuskan untuk kabur, tapi tombak seorang kepala pasukan Pajajaran lebih dahulu menancap di punggungnya, terus menembus sampai ke dada. Nyali Werku Alit semakin luntur menciut. Di medan pertempuran sebelah timur itu, hanya dia sendiri kini yang menjadi pucuk pimpinan. Kalau tadi dia dan anak-anak buahnya merupakan pihak penyerang yang mendesak, maka kini keadaan terbalik. Di mana-mana puluhan prajurit-prajuritnya bergeletakan mati. Yang masih hidup bertempur dengan setengah hati, mundur terus-terusan dan kacau balau. Suara seruling kapak naga geni 212 yang terus-menerus melengking, seperti melumpuhkan sekujur tubuh Raden Werku Alit. Dicobanya mengerahkan tenaga dalamnya, namun tenaga dalamnya terasa laksana punah. Telinganya sakit dan kemudian dirasakannya ada darah yang meleleh pada kedua liang telinganya itu. Mahesa Birawa yang ada di medan pertempuran sebelah barat,
yang saat itu sudah hampir berhasil mendesak pasukan Pajajaran dan membobol pintu gerbang pertahanan menjadi terkejut, ketika selintas kepalanya dipalingkan ke arah timur. Pasukan pihaknya di jurusan ini dilihatnya bertempur dengan kacau, malah sebagian besar mundur terdesak hebat. Beberapa kelompok pasukan bahkan dilihatnya melarikan diri kocar-kacir. Dan dari semua yang disaksikannya itu, sayup-sayup telinganya mendengar lengkingan suara seruling. Jaraknya dengan medan pertempuran sebelah timur terpisah puluhan tombak, tapi suara seruling itu seperti menerpa-nerpa kulit tubuhnya, menyendatkan jalan darahnya dan menyakitkan telinganya. Dan saat demi saat jumlah prajurit yang bertempur di medan sana itu semakin berkurang juga, banyak yang lari dan banyak yang tergelimpang mati. Mahesa Birawa serahkan pimpinan kepada seorang kepala pasukan yang dipercayainya. Kemudian dengan gerakan sebat dia menuju ke medan pertempuran sebelah timur. Begitu sampai di medan pertempuran ini, dia disambut oleh satu pemandangan yang cukup membuat bulu kuduknya merinding. Saat itu Raden Werku Alit sudah terdesak hebat dan tak sanggup mengelakkan sambaran pedang Prabu Kamandaka. Meskipun jarak yang jauh, tapi Mahesa Birawa masih berusaha untuk membokong Prabu Kamandaka dengan pukulan tangan kosong. Namun angin pukulannya yang dahsyat itu diterpa oleh satu gelombang angin ganas dari samping. Ketika dia berpaling maka sepasang matanya membentur pemuda yang tak asing lagi baginya. Maka membentaklah Mahesa Birawa. Namun bentakannya belum lagi keluar, tahu-tahu satu benda menggelinding ke arah tempatnya berdiri, dan ketika diperhatikan benda itu adalah kepala Raden Werku Alit, yang lehernya kena ditebas pedang Prabu Kamandaka. Kemarahan Mahesa Birawa tiada terperikan. Dengan keris di tangan kanan dan gada berduri di tangan kiri, dia menyerbu ke hadapan Prabu Kamandaka. Namun lagi-lagi setiup angin dahsyat memotong serangannya itu dari samping. Dan ketika dia berpaling ternyata pemuda itu lagi yang menghalanginya. "Aku lawanmu Mahesa Birawa," teriak pendekar 212 dengan mata merah menyala. "Kutunggu kau di Bukit Jatimaleh. Budak hina. Kuburmu adalah di antara tumpukan mayat di tempat ini juga," bentak Mahesa Birawa. Sementara itu, Prabu Kamandaka yang tahu bahwa yang tadi hendak menyerangnya adalah tokoh pemberontak yang berbahaya, segera berteriak berikan perintah, kurung bangsat-bangsat pemberontak ini. 2 lusin prajurit, 3 kepala pasukan dan Prabu Kamandaka sendiri segera mengurung Mahesa Birawa. Namun pada saat itu pula Wiro Sableng melompat ke muka dan berseru, "Prabu Kamandaka, kau memang punya hak untuk menangkap dan membunuh manusia ini, karena dia adalah pentolan pemberontak. Tapi aku merasa lebih punya hak untuk membereskannya, karena dialah pembunuh ayahku dan penyebab kematian ibuku. Serahkan dia padaku Prabu Kamandaka." Raja Pajajaran meski amarahnya hampir tak dapat dikendalikan lagi, tapi mendengar ucapan Wiro Sableng itu menahan juga serangannya dan bertanya, "Orang muda gagah, kau siapakah?" Wiro Sableng senyum sedikit, diacungkannya kapak yang di tangan kanannya. Dan pada kedua mata kapak itu jelas kelihatan 3 rentetan angka, 212. Terkejutlah sang Prabu, tak disangka pemuda itulah kiranya manusia aneh yang telah memberikan peringatan kepadanya sebelumnya, tentang akan pecahnya pemberontakan. Tahu kalau si pemuda gagah betul-betul berada di pihaknya sendiri, maka Prabu Pajajaran itu tidak keberatan mengabulkan permintaan Wiro Sableng. Dia beri isyarat agar prajurit-prajuritnya mundur kembali. Sementara itu bisa dikatakan pertempuran sudah hampir berakhir. Bala tentara pemberontak yang kini tidak berpimpinan lagi sudah mundur jauh dari tembok kerajaan dan terus dikejar oleh pasukan Pajajaran sehingga lari kucar-kacir. Dan di antara gelimpangan mayat manusia di atas tanah yang banjir darah, di udara yang masih hangat oleh baunya maut, maka berhadap-hadapanlah 2 musuh besar, pendekar kapak maut naga geni 212 dengan Suranyali alias Mahesa Birawa. Pendekar 212 baru saja pasang kuda-kuda dan melintangkan kapak naga geni di muka dada, ketika dengan membentak dahsyat Suranyali menerjang. Keris menusuk ke kepala dan gada rantai berduri menyapu ke perut. Wiro Sableng tak kalah sebat. Tubuhnya berkelebat, kapak naga geni berputar dahsyat menimbulkan gelombang angin dan mengeluarkan suara mengaung laksana suara ratusan tawon. Gelombang angin itu sekaligus membentur senjata-senjata Suranyali, dan membuat kedua tangannya bergetar. Suranyali alias Mahesa Birawa kini tidak bisa bertempur tanggung-tanggung lagi. Seluruh tenaga dalamnya dikerahkan,
dan untuk kedua kalinya dia menyerbu ke muka. Serangan kali ini lebih dahsyat dari yang pertama, namun pendekar 212 menunggu dengan tenang. Setengah tombak tubuh lawan mengapung ke arahnya, Wiro Sableng sapukan kapak maut naga geni dalam jurus orang gila mengebut lalat. Suranyali merasakan badannya seperti membentur dinding yang tak kelihatan. Dengan andalkan ilmu meringankan tubuh yang sudah sempurna, laki-laki ini lompat ke samping. Kapak naga geni melesat di bawahnya dan pada detik itu pula Suranyali kembali menukik dan babatkan gada berdurinya. Yang diserang sama sekali tidak mau mengelak, tapi putar kapak naga geninya di atas kepala. Maka terjadilah bentrokan dua senjata mengeluarkan suara nyaring. Kapak naga geni memancarkan bunga api, sedangkan gada berduri di tangan kiri Suranyali putus. Membuat pemiliknya jadi terkejut sekali. Dan dalam saat itu pula laksana topan kapak naga geni membalik membabat ke arah selangkangannya. Suranyali berseru keras dan jungkir balik di udara. Keringat dingin mengucur di kuduknya. Prabu Kamandaka berdecak kagum melihat pertempuran yang hebat itu. Dalam waktu yang singkat kedua orang itu telah bertempur 20 jurus. Dan terlihat sekali bagaimana kini Suranyali alias mulai mendapat tekanan hebat. Dan pada saat laki-laki ini terpaksa buang gada berdurinya, karena senjata itu dibabat buntung oleh kapak lawan. Dengan penasaran Suranyali cabut senjatanya yang lain, yaitu sebuah tongkat besi yang ujungnya bercagak dua. Tongkat besi ini memancarkan sinar kehijauan tanda bukan senjata sembarangan dan mengandung racun yang hebat. Dengan keris di tangan kanan dan tongkat besi bercagak di tangan kiri berkelebatlah Suranyali. Kedua senjatanya memancarkan sinar dahsyat yang membungkus lawannya. Namun yang dihadapi Suranyali saat itu bukan manusia berilmu rendah, dan bukan pula yang bersenjatakan senjata biasa. Kapak naga geni 212 menderu-deru mengaung mengeluarkan sinar putih menyilaukan. Tubuh kedua orang itu hanya merupakan bayang-bayang saja, dan tiba-tiba terdengar teriakan Suranyali. Keris di tangan kanannya terlepas mental patah dua. Kalau saja dia tidak cepat-cepat tarik tangan kanannya pastilah tangan itu kena pula dibabat kapak lawan. Suranyali melompat keluar dari kalangan pertempuran. Mukanya memucat laksana salju. Cepat-cepat dia atur jalan nafasnya. Ketika dia melangkah ke muka, maka kelihatanlah tangan kanannya sampai ke pangkal siku berwarna sangat hijau dan bergetar. "Pemuda Hinadina, kau lihat lengan kananku ini?" tanya Suranyali sambil acungkan tangan kanannya. 17 tahun yang lalu bapakmu meregang nyawa oleh pukulan kelabang hijauku ini. Kini anaknya akan menerima bagian yang sama pula. Wiro Sableng tahu, kalau 17 tahun yang lalu musuh besarnya itu telah memiliki ilmu pukulan kelabang hijau itu, maka kini kehebatannya tentu tak dapat dibayangkan. Namun hal ini sama sekali tidak menggetarkan hatinya. Kapak naga geni 212 dipindahkan ke tangan kiri, dan 3/4 bagian tenaga dalamnya dialirkan ke tangan kanan. Dan kelihatanlah tangan kanan itu menjadi sangat putih sedang kuku-kuku jarinya bersinar merah menyilaukan. Terkejutlah Suranyali melihat hal ini. Hatinya tergetar. "Pukulan sinar matahari," desisnya. Pendekar 212 tertawa menggumam. "Silahkan mulai dahulu Suranyali," katanya menantang. Diam-diam Suranyali alirkan seluruh tenaga dalamnya ke lengan kanan. Mulutnya komat kamit. Kedua kakinya amblas 5 cm ke dalam tanah yang basah oleh genangan darah. Dan sambil lompat 9 tombak ke atas kemudian laki-laki ini hantamkan tangan kanannya ke muka. Pendekar 212 tetap tak bergerak di tempatnya. Sinar hijau dari pukulan lawan melesat ke arahnya dan disambutinya dengan pukulan tangan kanan. Dua pukulan dahsyat beradu di udara mengeluarkan suara berdentum. Sinar hijau dan putih saling nyambar dan memecah ke samping. Pekik jerit dari orang-orang yang berdiri di tepi kalangan pertempuran terdengar di mana-mana. Tubuh mereka tergelimpang mati. Ada yang menjadi hijau akibat racun pukulan kelabang hijau Suranyali, dan banyak yang menjadi hangus hitam tersambar pukulan sinar matahari Wiro Sableng. Prabu Kamandaka sendiri jika tidak cepat-cepat melompat pastilah akan menjadi korban pula. Ketika dua sinar itu beradu keras, Suranyali merasakan badannya menjadi panas. "Celaka," keluhnya. Pukulan kelabang hijaunya bukan saja musnah oleh pukulan lawan, tapi juga kena dihantam dikembalikan ke arah kedua kakinya. Cepat-cepat laki-laki ini ambil sebuah pil dari sabuk di pinggangnya dan menelannya.
Kemudian sesaat sesudah itu laksana seekor elang dia menukik ke bawah, tusukan besi bercagaknya ke leher Wiro Sableng. Wiro memapasi dengan kapaknya. Suranyali coba menjepit gagang kapak dengan cagakan besi. Tapi sekali kapak itu berkiblat maka patahkan senjata Suranyali. Sebelum dia sempat menjejakkan kaki di tanah, sebelum dia sanggup menjauhi lawan maka kapak naga geni 212 menderu lagi, kali ini tiada ampun membabat kuntung bahu kanan Suranyali. Laki-laki ini melolong seperti serigala haus darah. Tubuhnya limbung menghuyung. Wiro Sableng tertawa mengekeh. Itu dari ayahku Suranyali, katanya, dan ini dari ibuku. Kapak naga geni berkiblat lagi. Suranyali coba menghindar dengan segala daya tapi tak berhasil. Bahu kirinya terpapas mental, darah menyembur. Sungguh mengerikan menyaksikan tubuh Suranyali yang tanpa lengan itu. Yang ini dari Eyang Sinto Gendeng Suranyali. Kapak naga geni sekali lagi menderu. Tubuh Suranyali mental tersandar ke tembok kerajaan. Dadanya sampai ke perut robek besar. Darah membanjir dan ususnya menjela-jela. Pendekar 212 masih belum puas. Yang terakhir ini dariku sendiri Suranyali, katanya. Ketika kapak maut naga geni 212 itu membelah kepala Suranyali alias Mahesa Birawa itu, tiada terdengar jeritan kematian dari mulutnya. Tubuhnya masih tersandar sesaat lamanya pada tembok kerajaan, kemudian merosot ke bawah dan tergelimpang di atas mayat-mayat pemberontak lainnya. Tapi tubuh itu tak berada lama menggeletak di sana. Sekali kaki kanan Wiro Sableng menendang, maka mentalah tubuh musuhnya itu sampai belasan tombak. Wiro Sableng tertawa mengekeh lama dan panjang, dimasukkannya kapak naga geni 212 ke balik pinggangnya. Kemudian seperti tak ada kejadian apa-apa, pemuda ini melangkah seenaknya sambil bersiul. Saudara muda, Prabu Kamandaka memburu. Tunggu dulu, pendekar 212 berpaling. Ah iya, aku sampai lupa minta diri padamu Prabu Kamandaka. Saudara kau tak boleh pergi dulu. Kenapa? Ikutlah ke istana, kau telah berjasa besar. Jasa hanyalah jasa sang Prabu. Hanya sekedar kenang-kenangan indah. Bagiku jasa tidak berarti mengharapkan balas imbalan. Selamat tinggal, Prabu Kamandaka memegang bahu pemuda itu. Kuharap kau sudi datang ke istana terlebih dahulu saudara, katanya. Terima kasih sang Prabu, terima kasih, sahut pendekar 212. Kalau begitu beritahu saja namamu. Wiro Sableng tersenyum. Namaku tidak penting, cuma ingatlah angka 212. Mungkin suatu ketika angka itu akan kembali lagi ke pajajaran ini, dan satu hal lagi jangan lupa sampaikan salamku buat adikmu Rara Murni. Akan kusampaikan, kata Prabu Kamandaka pula, dan semua mata kemudian menyaksikan kepergian pendekar muda itu. Prabu Pajajaran akhirnya geleng-geleng kepala dan tarik nafas panjang. Pemuda hebat, pemuda gagah, katanya. Pajajaran berhutang besar kepadamu. Jasamu tak akan dilupakan sampai turun-temurun.